Maka wali pun tidak boleh wali sembarangan. Maka para ulama mengatakan kalau dia taubat sebelum menjadi wali, tiba-tiba kerana mengingat anaknya mau menikah, lalu tiba-tiba dia salat, jadi sebulan sebelum pernikahan anaknya dia salat, maka kita hanya berhukum dengan zahir. Berarti kita anggap zahir kita nampak sepertinya ni dah taubat, sah untuk menikahkan anaknya. Lalu dia kembali lagi bermaksiat, maka itu urusan dia dengan Allah ya. Atau itu baru CPNS dah, belum PNS, baru 80%, tunggu 20% lagi baru ayah nikahkan. Atau dia cuma penjual makanan ini, atau dia cuma tukang beca, atau dia ini. Jadi yang difikirkan oleh ayahnya adalah urusan dunia, urusan rezeki dunia. Lalu dia enggan, tidak mau menikahkan anaknya. Nah, yang model begini, para ulama sepakat mengatakan bahawa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nat. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan insyaAllah, di pertemuan kita yang sebelumnya kita sudah membahas tentang besarnya dosa bagi pelaku homoseksual atau lesbianism, atau lebih dikenal dengan LGBT. Dan ini adalah salah satu dosa yang dimulai oleh kaumnya Nabi Lut alaihi salam. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya, dosa besar berikutnya adalah al-wata' fi nikahi bila waliyin wala syuhud, yaitu terjadinya hubungan suami istri atau hubungan intim di atas dasar pernikahan yang tidak ada wali ataupun saksi. Nah, fenomena ini yaitu fenomena orang-orang yang menikah atau dinikahkan oleh orang-orang yang bukan walinya dan tanpa seizin walinya, dan bukan wali hakim yang menjadi utusan resmi negara. Ini menjadi hukum yang dipermainkan oleh para remaja yang menginginkan pernikahan. Lalu mereka mencari orang yang mereka anggap bisa menikahkan mereka di satu tempat. Contohnya pergi ke perbatasan. Kalau di Malaysia itu mereka akan menuju ke Thailand. Di Thailand itu ada satu tempat itu menyediakan jasa untuk menikahkan orang. Jadi
tidak ada wali, dan saksi pun kadang-kadang tidak ada. Lalu hasilnya orang yang dinikahkan oleh orang yang bukan wali hakim, bukan KUA yang resmi, mereka sudah merasa menikah, lalu terjadilah hubungan. Maka hubungan itu adalah perzinaan. Mereka tidak pernah merasa berzina, padahal mereka berzina. Jadi model-model kawin lari, lalu cari orang yang bisa menikahkan mereka, itu semuanya adalah perzinaan. Atau ada orang yang menikah dengan cara mut'ah atau nikah kontrak, dan ini masih dilestarikan oleh kaum Syiah. Mereka akan menikah dengan seorang perempuan tanpa dihadiri oleh wali si perempuan, dan mereka menjadikan saksi apa yang ada di sekeliling mereka. Itu model orang-orang yang berpaham Syiah menikmati pernikahan mut'ah atau kawin kontrak. Dan ini terjadi dan banyak di Indonesia. Ini merebak di daerah Puncak di Bogor, daerah Puncak. Itu ada villa-villa. Jadi kalau Bapak sempat ke sana, itu akan melihat pemandangan orang-orang yang berperawakan seperti Arab. Sebenarnya mereka banyak yang berhaluan Syiah, jadi perawakannya orang-orang Iran gitu. Itu menikah dengan orang-orang setempat, dengan gadis-gadis setempat atau janda-janda setempat, itu tanpa wali, dengan alasan dibenarkan dalam syariat. Mereka menjalankan itu, dan mereka menentukan waktu ketika melakukan akad, apakah seminggu, 2 minggu, sebulan, lalu ditinggalkan. Maka dalam hukum yang disepakati oleh jumhur ulama, ini termasuk nikah tanpa wali, yang semua hubungan yang terjadi setelah itu adalah zina. Makanya haram seseorang mencari-cari celah untuk menikah tanpa ada wali yang menikahkan mereka, atau yang diwakilkan oleh wali, atau dengan wali hakim. Selain daripada itu, maka mereka telah jatuh ke dalam dunia zina. Dan ini bukan nikah siri. Jadi jangan salah faham, nikah siri yang sering kita dengar itu bukan nikah tanpa wali. Nikah siri itu nikah lengkap, semua peralatan, syarat dan rukun lengkap. Ada wali, ada saksi, ada mempelai, dan mereka menikah dalam keadaan siri. Siri itu dalam keadaan diam-diam, sembunyi-sembunyi. Pernikahannya sah, namun tidak tercatat oleh KUA, jadi tidak tercatat pada lembaga resmi. Dan efek hukumnya yang panjang. Tidak ada surat nikah, tidak bisa dikeluarkan akte. Nanti sampai urusan merembet pembuatan KTP si anak, pembuatan ini, pembuatan itu akan merembet semuanya, karena tidak ada bukti catatan bahwa telah terjadi pernikahan di KUA. Tapi secara hukum sah, dan itu tidak disebut dengan perzinaan. Dan nikah siri itu juga adalah permainannya para orang-orang yang kelebihan harta. Jadi daripada harus menceraikan suami istri pertama, maka mereka mengambil jalan untuk nikah siri. Tapi begitulah efek hukum, yaitu tidak tercatat dan tidak diakui secara undang-undang negara. Jadi nikah tanpa wali bukanlah nikah siri. Nikah tanpa wali ini nikah yang benar-benar tidak ada perwalian yang terjadi. Dalam agama, dalam Islam, wali itu menjadi salah satu rujukan penting untuk menikahkan anak gadisnya. Kalau laki-laki bisa menikah sendiri,
tanpa harus ada wali. Pemberitahuan orang tua pun itu hanya untuk mendapatkan redha, yaitu memberitahu orang tua. Jadi orang tua tahu mana calon menantunya, mana yang akan menjadi istri daripada anaknya. Laki-laki bisa menikah tanpa wali. Makanya banyak laki-laki yang kadang-kadang ditugaskan ke satu tempat, tiba-tiba di sana setelah bertugas 6 bulan bertambah anggota keluarganya. Istrinya apakah wajib diberitahu? Tidak. Dalam hukum agama tidak ada kewajiban memberitahu istri pertama bahwa kita telah menikah kali kedua, kecuali dalam undang-undang dunia, seperti dalam sepanjang yang saya tahu, seperti dalam dunia militer itu harus memberitahu istri pertama. Itu pun kalau diizinkan oleh istri pertama, Allah a'lam. Tapi dalam undang agama tidak wajib. Laki boleh kahwin dimanapun, dikirim ke Papua, lalu kemudian dia menikah dengan orang Papua, ya terserah saja. Namun keadaan seperti itu akan membuat kacau balaunya keadaan rumah tangga. Begitu istri tahu bahwa telah ada istri yang kedua, itu akan menimbulkan keributan. Ya, kalau kita tidak mampu menenangkannya, otomatis nanti berujung perceraian. Efek berikutnya dalam hukum warisan itu akan berefek, karena hukum waris harta dari suami itu milik semua istri, bukan hanya milik istri pertama. Ternyata ada istri lain diam-diam, dan kalau dari istri yang lain itu ada anak laki-laki, maka seluruh harta warisan itu menjadi asabah bagi anak laki-laki tersebut. Ternyata anak laki-laki itu tidak pernah diketahui oleh istri yang pertama. Tiba-tiba di depan jenazah ketika istri pertama sedang menangisi mayat suaminya, ternyata ada orang lain yang datang menangisinya juga, menciumnya juga. Di situ baru ketahuan. Jadi hari kematian yang seharusnya hari duka, ya, jadi istri merasa sedih dengan kematian suaminya, tiba-tiba disitulah terbongkar semuanya, karena ada 3 keluarga lain yang datang. Jadi berubah itu dari rasa penyesalan kenapa suaminya mati menjadi rasa bahagia, ya. Jadi bahagia sekali suaminya yang selingkuh ini atau yang menikah ini ternyata mati. Ini berefek juga kepada kehidupan yang kacau, dan ini terjadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, terjadi sehingga timbulnya dosa-dosa yang baru, yaitu tidak mau dibagi warisan kepada istri kedua dan anak-anaknya, karena dianggap tidak pernah ada dan tidak pernah diceritakan oleh suaminya. Lalu timbullah lagi permasalahan, harus ada saksi, mana saksi pernikahan, padahal semuanya dinikahi sirri. Jadi jemaah maka Allah, hati-hati bermain-main dengan urusan ini, ya. Kalau seseorang telah melakukannya, maka wajib diperbaharui nikahnya. Orang yang melakukan pernikahan tanpa wali, maka dia berzina, ya, dalam kurun beberapa tahun. Kalau dia kemudian taubat, maka wajib diperbaharui. Atau ada wali yang mengetahuinya, maka wajib memperbaharui akad nikahnya. Yang dosa tetap dosa, bisa dihapuskan dengan taubatan nasuha. Yang anak-anak yang lahir dari pernikahan tanpa wali adalah anak zina, ya, mereka adalah anak zina, ya, jadi nasab mereka hanya dinasbahkan kepada ibunya, tidak dapat warisan dari ayahnya, hanya dapat warisan dari ibunya, ya. Kalau dia anak gadis, maka tidak boleh dinikahkan oleh ayah biologis ibunya yang menikah tanpa wali. Jadi ada 5 orang anak menikah tanpa wali, hanya dengan alasan ayah tidak setuju, lalu dia lari mencari orang yang bisa menikahkan di kampung entah di mana, lalu dia umumkan bahwa dia telah menikah, dinikahkan oleh penghulu. Penghulu itu, ya, itu tidak boleh menikahkan orang, dan itu haram, walaupun dilabelkan namanya ustaz, tengku, apa saja, ya, itu semuanya adalah perbuatan haram. Tidak boleh menikahkan anak orang suka-suka, karena ketika Nabi mengatakan as-sultanu waliyun liman la waliya lahu, sultan atau pemerintah adalah wali bagi mereka yang tidak ada wali, itu yang dimaksud di situ adalah pemerintah yang sah. Yang paling berhak
dan bertanggungjawab untuk menikahkan semua anggota masyarakat adalah sultan. Siapa dia? Kalau di Indonesia, Jokowi, Pak. Jadi Jokowi itu menjadi wali dari seluruh orang yang tidak ada wali. Namun karena tidak mungkin kerja Jokowi untuk menikahkan orang sebanyak 250 juta orang, maka dibentuklah perwakilan dari presiden atau maka dibuatlah KUA yang ada di daerah-daerah. Maka KUA lah yang disebut dengan sultan. Jadi bukan suka-suka mengangkat diri jadi penghulu tanpa ada izin dari pemerintah. Dan itu termasuk salah satu dosa besar yang dilakukan oleh orang-orang yang mencari uang dengan cara itu. Jamaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, wali ini itu menjadi penentu, salah satu penentu utama dalam rukun pernikahan. Allah Subhanahu Wa Taala itu ketika membicarakan tentang pernikahan makhluk yang diciptakannya, maka Allah mengatakannya tentang wajib keberadaan wali. Contohnya dalam surah Al-Baqarah 232, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, wa iza talaqtumun nisa fa balaghna ajaluhunna fala ta'duluhunna ay yankihna azwajahunna. Kata Allah, apabila kamu menceraikan istrimu lalu masa iddahnya telah habis, maka wahai para wali, kata Allah. Jadi Allah sebut wahai para wali, janganlah engkau menahan-nahan mereka atau menghalangi mereka untuk menikah dengan calon suaminya yang baru. Jadi Allah sebutkan pernikahan perempuan melalui tangan para wali. Dalam Al-Baqarah ayat 221 Allah mengatakan, wala tunkihul musyrikina hatta wala tunkihul musyrikati hatta yu'minna. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Janganlah para wali menikahkan anak-anak perempuannya dengan para musyrikin, dengan orang-orang kafir. Ini peringatan Allah bagi para wali. Jangan nikahkan anak gadismu dengan orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Jadi dilibatkan wali di situ. Lalu dalam An-Nur ayat 32, wangkihul ayyama minkum. Kata Allah, wahai para wali, kawinkanlah orang-orang yang belum nikah di antara kalian. Ya. Jadi ini semua ayat-ayat ini adalah ayat yang menceritakan perempuan itu wajib ada wali. Itu belum lagi dikuatkan oleh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nikaha illa biwaliyin wasyahidai adlin. Tidak sah nikah tanpa wali dan dua saksi. Jadi nikah ini menjadi tidak sah. Tidak sah artinya tidak pernah terjadi pernikahan. Kalau dilanjutkan tanpa wali, maka dia jatuh dalam perzinahan. Dan itu pun menjadi wali pun bukan sembarang menjadi wali. Wali itu punya syarat. Selain daripada baligh, berakal, wali itu punya syarat tidak boleh fasik. Harus adil. Adil lawannya fasik. Artinya tidak boleh orang yang ahli maksiat, suka melakukan dosa besar, pernah melakukan dosa besar belum taubat, lalu kemudian terbiasa dengan dosa-dosa kecil. Makanya ada orang-orang yang hari ini tidak salat, punya anak perempuan, maka anak perempuannya itu tidak sah dinikahkan oleh ayahnya yang tidak salat. Sudah tidak salat, sering main game judi online, kredit di bank konvensional tidak habis-habisnya, hari-hari pakai celana pendek, ambil galon air galon pun celana pendek, main futsal celana pendek, maka mereka tidak boleh menikahkan anak perempuannya, dianggap fasik. Jadi kalau begitu bagaimana? Kalau dia mau wakilahkan kepada siapa yang dia suka. Boleh ke adiknya, boleh ke ayah atau kakek daripada gadis ini, atau dia wakilahkan kepada sultan, kepada KUA. Tergantung perwakilan siapa yang dia wakilahkan. Yang dia tidak sah untuk menikahkan. Jadi buruknya seorang wali yang fasik. Buruknya seorang wali yang fasik. Jadi kefasikan itu membuat Allah tidak rida bahawa syariat Allah melalui tangannya. Dan itu berlaku pada semua perkara. Jemaah sekalian Allah. Seorang muazzin itu kalau baca hukum fikih,
tidak boleh menjadi muazzin orang yang fasik. Jadi kadang-kadang kita hanya mengandalkan suara yang indah, padahal muazzin itu di luar, bagaimana perilakunya sungguh melawan syariat. Lalu kita menganggap hana pupu, tidak masalah, suaranya bagus, untuk azan bagus sekali, padahal ahli maksiat, tukang tipu orang, hutang tak bayar di mana-mana. Ini wajib dipecat, tidak boleh dijadikan muazzin. Imam juga begitu, tidak boleh imam itu fasik, tidak boleh. Jadi kalau kita temukan imam tiba-tiba bertengger mobilnya di hotel-hotel di Medan, lalu dia tutupi nomor PL-nya, lalu kemudian keluar dengan seorang gadis di mal-mal di Medan, di Aceh jadi imam, di Medan jadi penjahat kelamin, misal contohnya. Ini semua kalau ketahuan wajib beritahukan ke pengurus masjid dan pecat dia jadi imam. Tidak boleh jadi imam. Bagaimana seorang supir mabuk membawa kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala? Maka wali pun tidak boleh wali sembarangan. Maka para ulama mengatakan kalau dia taubat sebelum menjadi wali, tiba-tiba karena mengingat anaknya mau menikah, lalu tiba-tiba dia salat, jadi sebulan sebelum pernikahan anaknya dia salat, maka kita hanya berhukum dengan zahir. Berarti kita anggap zahir, kita nampak sepertinya ini sudah taubat, sah untuk menikahkan anaknya. Lalu dia kembali lagi bermaksiat, maka itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ini munafik, munafik yang berusaha hanya untuk menjumpai Allah ketika menikahkan anaknya. Dan jemaah berkat Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi tidak sah menikah tanpa wali dan kedua orang saksi. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, ayyuma imra'atin nakahat bighairi izni waliha fanikahuha batil, fanikahuha batil, fanikahuha batil, kata Rasulullah. Siapapun perempuan yang berani menikah tanpa izin dari walinya, izin dari walinya, artinya tidak dinikahkan oleh walinya, tidak diizinkan, maka pernikahan yang kalau dia lanjutkan batil, 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 kata Nabi, maka pernikahan itu batal, rusak, tidak sah, tidak sah, tidak sah. Jadi banyak hadis, sehingga ada hadis yang terakhir yang kita baca, kata Rasulullah, la tuzawijul mar'ah al-mar'ah, tidak boleh seorang perempuan menikahkan perempuan yang lain, tidak boleh perempuan menjadi wali. Wa la tuzawijul mar'ah nafsaha, seorang perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Fa inna zaniyah hiya allati tuzawwiju nafsaha, yang menikahkan diri sendiri maka dia telah berzina. Makanya tadi ini yang seperti kita sebutkan, jadi datang dengan pacar menuju ke satu tempat, lalu dia merasa bahwa dia telah mewakili dirinya, maka dia telah berzina. Jemaah berkat Allah Subhanahu wa taala, kondisi ini, keadaan tentang masalah orang-orang yang melampaui batas berani menikah tanpa wali, lalu mereka akan berkata, jadi karena ada beberapa curhat, ada beberapa pertanyaan, Pak. Jadi mereka mengatakan, kami menikah, kalau kami minta izin dari wali kami, mereka tidak mau menikahkan kami. Akan ada orang-orang yang tidak mau menikahkan anaknya, sehingga anaknya kebingungan. Padahal mereka takut sekali menghadapi zina, misalnya contoh. Tapi karena walinya tidak mau menikahkan dengan dalih, berbagai dalih. Nah, bagaimana yang harus dilakukan oleh anak ini? Jadi anak perempuannya ingin menikah, tapi ditahan oleh walinya dengan perkara-perkara yang diajukan oleh walinya. Nah, ini dijawab oleh para ulama begini. Wali yang seperti ini itu disebut wali adal dalam hukum fikih, wali yang enggan menikahkan anaknya, wali adal. Fala ta'duluhunna, kata Allah, janganlah engkau enggan menikahkan anak-anakmu. Nah, wali adal ini, Pak, wali yang enggan menikahkan anaknya itu dibagi dua model. Ada yang enggan menikahkan anaknya karena urusan dunia, jadi urusannya urusan dunia. Contoh, seorang ayah mengatakan ke anaknya, ayah tidak mau nikahkan kamu dengan fulan karena dia baru honorer, walaupun orangnya salat jamaah, walaupun orangnya baik, baca Quran bagus, orangnya saleh, tapi nak, itu baru honorer, nak, belum PNS. Jadi alasannya alasan dunia, ya. Atau itu baru CPNS, nak, belum PNS, baru 80%, tunggu 20% lagi baru ayah nikahkan. Atau dia cuma penjual
makanan ini, atau dia cuma tukang beca, atau dia ini. Jadi yang difikirkan oleh ayahnya adalah urusan dunia, urusan rezeki dunia. Lalu dia enggan, tidak mau menikahkan anaknya. Nah, yang model begini, para ulama sepakat mengatakan bahawa para sultan atau kaua itu boleh memaksakan dan mengambil alih untuk menikahkan anaknya kalau ayahnya berprinsip tidak mau menikahkan gara-gara urusan dunia. Jadi kaua telepon, kirimkan surat, rupanya tidak juga diizinkan, maka sah untuk diambil alih karena tidak dianggap alasan yang benar dalam syariat tentang alasan orang tua ini. Hanya gara-gara urusan itu anak yang belum ada kerja dan begini, itu urusan dunia. Ya. Nah, tipe yang kedua wali adhar ini wali yang tidak mau menikahkan anaknya karena urusan syariat. Jadi si ayah mengatakan, tidak akan ayah nikahkan kamu karena laki yang lamar kamu itu orang yang tidak salat. Ayah tahu dia tidak salat. Atau ayahnya mengatakan bahwa dia itu ahli maksiat. Dia itu pengedar sabu-sabu. Enggak akan ayah nikahkan kamu. Tanya mananya, di mana ayah tahu dia pengedar sabu-sabu? Bagaimana tidak tahu ayah pelanggannya dulu? Lalu ayah taubat duluan, dia enggak buat taubat. Maka kalau ayah bertahan karena khawatir anaknya yang putri ini, yang perempuan ini, kalau nikah sama laki itu akan jatuh ke dalam maksiat atau akan hancur hidup atau akidahnya, maka si ayah bertahan, tidak akan senikahkan, tidak akan. Kalau ini alasannya syar'i, maka siapapun tidak boleh mengambil alih urusan ini. KUA pun tidak boleh ambil alih. Jadi jangan sok-sokan KUA datang wajib dinikahkan segala-galanya, tidak. Karena pertimbangan ayah tidak ingin menghancurkan agama anaknya. Jadi ini model dua perkara jadi wali yang enggan. Kalau seandainya urusan dunia, lepaskanlah anak kita, karena pernikahan adalah pembuka pintu rezeki. Jangan khawatir, kita dulu juga menikah miskin-miskin, Pak. Sekarang saja kita yang sudah wajah-wajah bersih sedikit minum air aqua, itu kan setelah 20 tahun menikah baru begitu. Dulu kan air paren, kemudian kita turun ke sawah, lalu kemudian susahnya cari rezeki. Maka jangan khawatir, karena Nabi telah janji 3 orang yang dibuka pintu rezeki dan Allah akan sayang kepadanya, yaitu salah satunya an-nakih yuridul afaf, orang yang menikah karena khawatir takut jatuh dalam zina atau maksiat, maka Allah akan buka pintu rezeki. Ya, cuma sabarlah. Sabarlah dulu, jadilah penjual pulsa dulu sedikit-sedikit, lalu kemudian buat ini, nanti dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh karena itu jamaah melakukan Allah, berhati-hatilah anak kita yang dalam pergaulan bebas tiba-tiba pulang sudah menikah. Maka perlu ditanamkan sejak dini tentang keharaman perbuatan itu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.